我们开始吧。我会没有感觉。等会儿，我真唐舞桐不是等会儿。我要不要关心一下他？你昨晚变得这么疏离，就因为武魂不相。这需要周密的战术安排。就由我亲自送你上路。走。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-121. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuho telah terhubung dengan alam dewa, tetapi sayangnya akibat Liontin kebalik titian Hu Yuho terputus. Dan singkat cerita, Hu Yuho bersama dengan rombongannya memulai perjalanan mereka untuk menuju ke Kekaisaran Star Luo, yang kemarin juga sempat terjadi pertarungan duel antara Susansi melawan Ji Chuechan. Yang pertarungan duel itu untuk melihat kekuatan dari Susansi yang ternyata telah meningkat, yang bahkan bisa mengalahkan Ji Chuechan. Dan singkatnya mereka telah sampai di Kekaisaran Star Luo, yang di sana mereka juga bertemu dengan Adipati Daihao dan juga Putri Juju, yang lalu pun mereka membuat rencana pertempuran untuk menghadapi situasi dari Kekaisaran Matahari Bulan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuho yang menjelaskan rencananya kepada mereka semua, yaitu Hu Yuho memberitahu kalau ia membutuhkan seseorang Tetel De Luo untuk membantu dirinya terbang di atas udara seketinggian 5000 meter, yang nantinya Hu Yuho akan menggunakan ketinggian tersebut untuk meluncur di atas dari alat pengintai Kekaisaran Matahari Bulan untuk bisa menuju ke pusat dari Gunung Mindu dan melakukan pengintaian. Tetapi hal itu dikhawatirkan oleh Daihao dan juga teman-temannya Hu Yuho karena ketinggian tersebut merupakan ketinggian yang sangat ekstrim, memiliki udara yang tipis dan juga suhu kedinginan yang sangat amat dingin dan juga ekstrim. Tetapi Hu Yuho menenangkan kepada mereka semua bahwasanya ia ini memiliki atribut es yang membuat suhu dingin tidak akan terlalu berpengaruh kepada dirinya. Dan untuk masalah udara yang tipis, sebenarnya Hu Yuho juga telah memiliki ide lainnya yang telah dipikirkan oleh Hu Yuho, jadinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Daihao pun menyetujui rencana Hu Yuho. Dan juga setelahnya mereka berdua meminum teh sebagai bentuk sambutan Daihao kepada Hu Yuho. Di sana juga Daihao bertanya kepada Hu Yuho, bukankah Hu Yuho berasal dari Kekaisaran Star Luo? Dan Daihao bertanya di mana Hu Yuho berasal. Hu Yuho menjawab kalau ia hanya berasal dari sebuah desa terpencil. Mendengar hal itu membuat Daihao cukup kaget karena tak disangka Hu Yuho yang berasal dari desa kecil tetapi bisa memiliki bakat yang luar biasa. Dan setelahnya juga Putri Juju mempersiapkan tempat tinggal untuk Hu Yuho dan juga rombongan lainnya agar mereka bisa beristirahat. Di malam harinya, Hu Yuho melihat Tang Wutong yang sedang bersantai sambil melihat bintang di langit. Hu Yuho memuji Tang Wutong karena memiliki selera yang elegan, yaitu melihat bintang-bintang di langit. Lalu Tang Wutong bertanya apakah Hu Yuho berniat untuk pergi melakukan misi besok sendirian. Hu Yuho menjawab jika adanya Wandong, maka kemungkinan ia akan melakukan misi ini berdua karena mereka berdua memiliki fusi jiwa, yang jika Hu Yuho dibantu Wandong maka tingkat keberhasilannya akan meningkat. Tang Wutong yang mendengar nama Wandong membuat ia merasa jengkel karena Hu Yuho yang hanya memikirkan Wandong saja, membuat Tang Wutong merasa jengkel dan juga lelah mendengar cerita romantisnya Hu Yuho. Tetapi Hu Yuho mengatakan kepada Tang Wutong bahwasanya semenjak mereka bertemu, Hu Yuho merasakan kekuatan jiwa mereka seperti bisa disatukan dengan teknik fusi. Tang Wutong yang mendengar itu tidak percaya. Hu Yuho meyakinkan kepada Tang Wutong bahwasanya apa yang ia rasakan dengan kekuatan
perasaan jiwa mereka yang bisa menyatu merupakan perasaan yang kuat dan Hu Yuho ingin mencobanya, dan jika mereka mungkin bisa melakukan teknik fusi bersama, maka hal itu akan memberikan keuntungan bagi pihak mereka. Singkatnya, Tang Wutong mau diajak oleh Hu Yuho untuk melakukan teknik fusi. Lalu pun mereka berdua masuk ke dalam tenda yang di sana mereka berdua melakukan fusi jiwa. 我们开始吧。 Wandong mengaktifkan kekuatannya, Hu Yuho juga mengaktifkan kekuatannya, yang lalu pun mereka berdua menyatu dengan saling berpegangan tangan. Tetapi sayangnya dalam proses tersebut mereka berdua gagal yang mengakibatkan Hu Yuho terpental. Hu Yuho masih belum puas dengan hasil ini dan meminta kepada Tang Wutong untuk mencobanya lagi. Tang Wutong memperbolehkannya. Singkatnya, mereka berdua melakukan percobaan fusi jiwa berkali-kali tetapi hasilnya tetap gagal. Yang pada akhirnya membuat Hu Yuho pun kaget dan juga seperti patah hati, karena di sini Hu Yuho sadar bahwasanya Tang Wutong bukanlah Wandong karena mereka berdua yang tidak bisa melakukan fusi jiwa. Tang Wutong mencoba untuk menenangkan kepada Hu Yuho bahwasanya fusi jiwa merupakan sesuatu hal yang rumit dan tidak bisa disederhanakan seperti apa yang telah Hu Yuho kira, dan Tang Wutong mencoba untuk menenangkan Hu Yuho agar tidak terlalu kecewa, tetapi tampak Hu Yuho yang memberikan sikap acuh kepada Tang Wutong seperti sedang patah hati. Hal ini pun membuat Tang Wutong merasa kaget dengan perubahan sikap dari Hu Yuho yang sangat cepat. 你怎么了？ Dan juga setelahnya Hu Yuho berpamitan pergi meninggalkan Tang Wutong. Hal ini semakin membuat Tang Wutong merasa kebingungan apa yang telah terjadi kepada Hu Yuho, karena ekspresi yang telah dikeluarkan oleh Hu Yuho merupakan ekspresi pucat seperti orang yang merasa kehilangan. Dan setelahnya Hu Yuho tampak mencoba untuk menenangkan dirinya dengan ia berlari ke dalam hutan di kondisi hujannya sedang turun. 当我都不是当我。 Dan di sini Hu Yuho sangat kecewa karena ternyata Wandong yang sedang ia cari-cari masih belum ketemu, dan Hu Yuho bertanya-tanya di mana sekarang Wandong berada. Singkat cerita, pada keesokan harinya di sana tampak Tang Wutong yang masih heran dengan sikap Hu Yuho tadi malam. Di luar tenda, Tang Wutong melihat Hu Yuho dan ia mencoba untuk menghibur Hu Yuho, tetapi Hu Yuho bersikap dingin kepada Tang Wutong, yang bahkan Hu Yuho tidak melihat ke arah Tang Wutong dan langsung melaluinya. 早，我要不要关心一下他？你昨晚变得这么疏离，就因为武魂不相属。 Hal ini semakin membuat Tang Wutong merasa heran. Di sana adanya Jiang Nanan bertanya kepada Tang Wutong apa yang terjadi kepada mereka berdua. Tang Wutong menjelaskan kepada Jiang Nanan bahwasanya tadi malam mereka berdua mencoba untuk melakukan teknik fusi, tetapi mereka berdua ternyata mengalami kegagalan. Mendengar hal tersebut seketika membuat Jiang Nanan menjadi kaget juga. Dan di sana Jiang Nanan mulai berpikir dan juga merasa bersalah karena ternyata penilaian mereka selama ini kepada Tang Wutong yang merupakan Wandong keliru. Tang Wutong yang semakin penasaran meminta kepada Jiang Nanan untuk bercerita. Jiang Nanan mau bercerita dengan pertama-tama ia meminta maaf atas nama Hu Yuho kepada Tang Wutong karena masalah ini merupakan kesalahpahaman. Setelahnya pun Jiang Nanan bercerita kepada Tang Wutong mengenai masa lalu Hu Yuho dan juga Wandong. Yang pertama kali Hu Yuho bertemu dengan Wandong merupakan pertemuan sahabat. Mereka berdua merupakan teman sekamar, yaitu sebagai Wandong yang dikira Hu Yuho laki-laki, dan ikatan pertemanan mereka semakin erat, yang bahkan mereka berdua telah menggendong Akademi Shrek untuk memenangkan kompetisi. Dan singkatnya juga setelah beberapa waktu Wandong menunjukkan dirinya yang sebenarnya yang merupakan seorang perempuan, yang hal itu membuat hubungan pertemanan menjadi hubungan percintaan. Yang jujur kalau dipikir-pikir aneh banget cuy. Jadi Hu Yuho itu cinta Wandong apa adanya, gak peduli lanang ataupun perempuan. Gila. 1号参加海，他们俩很快发现王东既是女孩子，东儿似乎有先天疾病。 Setelahnya juga Jiang Nanan bercerita mengenai pengorbanan Hu Yuho kepada Wandong, yang waktu Wandong mengalami penyakit misterius yang bahkan sampai Hu Yuho hampir mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan bunga patah hati. Hal itu membuat kondisi Hu Yuho menjadi sangat kritis, bahkan ia sampai harus duduk di kursi roda. Tetapi walaupun seperti itu, mereka berdua masih menjadi penggendong bagi Sekte Tang dalam mengikuti kompetisi elit kontinental. Tetapi sayangnya akhir dari
hubungan mereka berdua, Wandong mengorbankan dirinya balik kepada Hu Yuhou untuk menyelamatkan Hu Yuhou, dan juga setelahnya keberadaan Wandong yang menghilang, dan sekarang Hu Yuhou kira Tang Wutong adalah Wandong. Kembali ke tempat perkumpulan, Hu Yuhou membuat rencana bersama dengan rombongan lainnya, yang di sana Hu Yuhou memberitahu kalau ia akan pergi ke pusat dari Gunung Mingdu, yaitu lokasi dari senjata Dewa Kematian. Tetapi Adipati Daihou tidak menyetujui rencana Hu Yuhou karena senjata tersebut sangatlah berbahaya, telah menewaskan lebih 200 lebih Sagero dari Kekaisaran Star Luo, dan di sini dikhawatirkan Hu Yuhou juga akan tewas jika melakukan perjalanan ke sana. Hu Yuhou menjelaskan kalau ia memiliki kemampuan pengintai dan juga kamuflase tingkat tinggi yang membuat ia sulit untuk dideteksi, dan apalagi mereka akan melakukan pengintaian di kondisi yang cerah. Karena di kondisi yang cerah, maka sistem pengawasan dari Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan ketat, yang membuat Hu Yuhou percaya hal ini akan bisa memudahkan misi pengintaian mereka. 死神塔是最大的威胁，我军队其他的情报都不能与之相比，这需要周密的战术安排。 Tetapi tetap saja Daihou tidak bisa untuk membiarkan Hu Yuhou menjalani misi yang sangat berbahaya ini karena resikonya adalah kematian. Hu Yuhou menenangkan kepada Daihou bahwasanya dirinya tidak akan mati. Peluang keselamatan yang telah Hu Yuhou hitung ia akan bisa mencapai 80%, dan jika mereka tidak melakukan penyelidikan kepada senjata cahaya Dewa Kematian, maka di sini mereka tidak akan bisa mengetahui kelemahan dari Kekaisaran Matahari Bulan karena senjata itulah merupakan senjata terkuat dan juga paling mengancam yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Jadinya informasi untuk senjata itu adalah informasi yang sangat berharga dan juga paling diincar. Daihou pada akhirnya setuju dengan rencana Hu Yuhou, dan Daihou akan mau untuk membantu apapun dalam misi ini, bahkan jika harus menjadi umpan. Dan setelahnya pun Hu Yuhou mulai menjelaskan lebih detail rencana mereka. Sedangkan untuk Tang Wutong, ia sekarang masih kepikiran mengenai Hu Yuhou setelah sebelumnya mendapatkan cerita dari Jiang Nanan, yang di sini membuat Tang Wutong merasa khawatir kepada Hu Yuhou. Tetapi secara bersamaan Tang Wutong juga tidak mengetahui kenapa dirinya terlalu mengkhawatirkan Hu Yuhou. Singkat cerita, mereka semua telah membuat rencana dengan matang. Dengan di sini Tang Wutong bersama Ye Guyi juga akan mengambil ikut adil dengan mereka yang akan menjadi responden di udara. 我来吧，当了，容易暴露。但他的天使武魂在 Setelah membuat rencana, mereka beristirahat, yang di sana Tang Wutong mencoba untuk menemui Hu Yuhou, tetapi Hu Yuhou langsung menghindar. Yang Tang Wutong sadar kalau rasa sakit yang masih dialami Hu Yuhou sangatlah besar. Dan di malam harinya, mereka memulai rencana mereka dengan pihak para pasukan Kekaisaran Star Luo yang mereka akan melakukan pengumpanan. Sedangkan Hu Yuhou ia akan melakukan misi yang paling penting, yaitu melakukan misi penyelidikan di pusat dari Gunung Mingdu. 宇浩，我出发了。 Yang di sana juga tampak teman-temannya Hu Yuhou yang masih khawatir kepada Hu Yuhou, termasuk Tang Wutong. Dan singkat cerita, Hu Yuhou pun pergi bersama dengan Deloli, dan Deloli juga khawatir kepada Hu Yuhou. Namun Hu Yuhou menenangkan kepada Deloli bahwasanya di dunia ini tidak ada yang tidak mustahil. Hu Yuhou yakin rencana mereka akan berhasil, dan setelahnya pun Hu Yuhou bertemu dengan Daihou, yang di sini Daihou merupakan tetel De Luo yang akan membantu Hu Yuhou untuk bisa mencapai ketinggian 5000 meter. Karena misi ini yang sangat rahasia, dan untuk menjaga kerahasiaannya, Daihou memutuskan untuk membantu Hu Yuhou secara langsung. 就由我亲自送你上路，走。 Dan setelahnya pun Hu Yuhou dibawa terbang di udara oleh Daihou. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan misi pengintaian Hu Yuhou yang telah dimulai. Yang pada misi pengintaian itu Hu Yuhou akan dibantu oleh ayahnya, dengan ayahnya yang akan melempar Hu Yuhou untuk bisa mencapai titik ketinggian 5000 meter. Dan setelahnya Hu Yuhou meluncur ke tempat pusat dari Gunung Mingdo untuk melihat senjata dari cahaya Dewa Kematian. Tetapi sayangnya di saat itu Hu Yuhou ketahuan, yang terpaksa Hu Yuhou harus mundur. Dan setelahnya kita diperlihatkan Hu Yuhou yang akan mencoba 2 kali, yang pada saat ini Hu Yuhou akan dibantu oleh rombongan Sekte Tang. Dan juga tanpa Hu Yuhou menggunakan sebuah alat pengacau frekuensi untuk bisa menghancurkan alat pengintai dari Kekaisaran Matahari Bulan. Tetapi hal itu ketahuan, dan pihak Kekaisaran Star Luo mengeluarkan De Luo Mad Bull ataupun Wang Yingheng untuk menghadapi rombongan Hu Yuhou yang nantinya pun akan
terjadi pertarungan, tetapi setelahnya juga kita diperlihatkan dengan Ditian yang kesal kepada Huiho karena Huiho nantinya akan terhubung lagi ke alam dewa kedua kalinya dalam waktu yang sangat dekat, yang nantinya juga tanpa Huiho bertemu dengan sosok dewa yang kemungkinan besar kalian sudah tahu siapa pria tersebut. Tetapi karena di versi Donghua-nya masih belum dikasih tunjuk siapa sosok dari nama dewa itu, jadi kita masih anggap sosok dewa itu sebagai sosok dewa misterius. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我们开始吧。我会没有感觉。我真的疼不疼不是疼啊！我要不要关心一下他？你昨晚